Baik, selamat pagi anak. Bagaimana kebahagiaan ini? Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, sebenarnya begini dulu perhatikan semua supaya tanggal ya. Siapa yang kenalin? Ya, bagus. Baik, siapa yang mengikuti kita supaya kita mulai belajar? Kembali ke sekolah yang dalam keadaan sehat dan suci. Tuhan, adalah kami sekarang akan belajar Tuhan dari mulai sampai selesai. Tuhan, berikanlah kelancaran. Tuhan, guru kami juga Tuhan berikanlah kesehatan dan kekuatan Tuhan. Doa kami yang sudah cari untuk kerja buat apa? Berikanlah mereka kekuatan. Dan Yesus yang berdua menjadi syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru ya. Materi apa? Coding dan KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Ya, bagus. Nah, jadi ini adalah mata pelajaran kita yang baru. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, saya harap kalian mampu nanti untuk belajarnya. Masuk kita ke halaman pertama di berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya, perhatikan ke depan. Nah, perhatikan dulu gambar ini. Gambar apa ini? Iya, jadi ini kantin yang tidak teratur. Nah, yang kedua, ini gambar apa nih? Robot itu sedang apa ya? Iya, dia bingung kan? Dia bingung. Nah, jadi di antara dua gambar yang ini, apakah ada masalah di sini? Masalah kan ya? Yang pertama ini adalah antrian kantin yang tidak teratur. Iya kan? Yang kedua, ini adalah robot mengambil pensil tetapi tidak bisa diambil dia. Ya? Dia tidak bisa diambil. Kenapa? Ada apa dengan masalah ini? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Ada apa dengan masalahnya ini? Nah, jadi di dalam permasalahan ini, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Lihat gambar. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Bagaimana cara kita? Bagus. Nah, ini adalah salah satu contoh masalah ya. Salah satu contoh masalah. Apa itu masalahnya? Bagaimana cara kita membuat dia supaya kita
bisa menyelesaikan suatu masalah atau beberapa masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah namanya apa di dalam hidup ini? Komputasional. Jadi komputasional itu harus berputar. Kita bukanlah nanti dia bagaimana cara kita untuk mencari masalahnya, bagaimana cara memecahkan masalahnya kan? Yang pertama itu nanti kita amati dulu masalah yang kita temukan itu, lalu cari penyebab masalah dari masalah tersebut, lalu kita susun nanti solusinya, lalu ikuti solusi sesuai urutannya. Nah, seperti itulah cara mencaranya. Jadi dicoba dulu ditonton videonya, bentar ya, supaya kamu nanti lebih paham. Ya, berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama, kita harus mengamati masalahnya. Seperti apa itu masalahnya? Yang kedua, kita harus mencari penyebabnya. Kenapa masalah itu terjadi? Ya. Yang ketiga, kita susunlah solusinya. Selanjutnya, kita mengikuti solusi. Ya. Yang keempat itu ada tahap berpikir komputasional. Jadi di dalam tahap berpikir komputasional itu, yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mengintegrasikan pola berulang pada suatu masalah. Yang ketiga adalah ablasi, yaitu memilah pola informasi penting dengan yang tidak penting. Yang keempat adalah berpikir algoritmis, yaitu berpikir secara berurut dan sistematis untuk suatu masalah. Jadi inilah yang dikatakan dengan komputasional. Bisa itu dengan komputer kan? Pernah kalian lihat komputer? Pernah kalian lihat komputer? Iya. Apa itu kegunaan dari komputer? Apa kegunaan dari komputer? Siapa yang tahu? Kegunaan dari komputer? Kegunaan dari komputer? Mana gunanya? Banyak gunanya kan? Seperti apa contohnya? Menonton, mengerti, ya? Apa lagi? Main game, iya. Apa lagi?
Telepon bisa, komputer. Itu Android ya. Nah, jadi di dalam komputer itu juga harus ada seperti ini. Harus diamati dulu masalahnya, dicari penyebabnya, disusun solusinya, dan diikutilah solusinya itu. Makanya bisa ya berjalan dia komputer ini. Ya, perhatikan lagi di video yang kedua. Ya, perhatikan atraksi. Atraksi adalah praktik memilah informasi atau bagian-bagian penting dari suatu masalah. Jadi tujuan yang dilakukan atraksi itu adalah mengurangi beban pikiran yang tidak penting, lalu mengasah kemampuan fokus pada masalah. Selanjutnya itu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah, lalu menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Itulah dilakukan tujuan atraksi. Dan yang pertama itu bercerita suatu pengalaman. Ketika bercerita, kita hanya menyampaikan peristiwa dan kejadian itu saja. Yang kedua, menggambar atau menulis. Ketika menggambar, kita hanya membuat bagian-bagian yang menggambarkan benda tersebut. Yang ketiga adalah membuat program. Ketika membuat program, kita akan membuat bagian dasar terlebih dahulu. Nah, itulah dari video tersebut, yaitu atraksi. Nah, jadi di dalam seperti video yang pertama, yang gambar pertama ini kan ada sebuah masalah ya? Ya, ini ada dua masalah ini. Kembali lagi ke sini. Ini setelahnya diganti. Bermasalahnya diganti. Itu antrian harganya itu tidak teratur. Itulah masalahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kantin itu siswanya antri dan teratur? Ayo, pikirkan dulu. Bagaimana caranya? Bagaimana? Mengantri, ya, dibuatlah nanti antriannya kan? Dibuatlah nanti antriannya. Satu-satu lah nanti maju ke depan supaya ibu yang menjual jajanan itu nanti bisa tenang, bisa cepat, ya. Jadi kalau seperti ini nanti engkau tidak akan siap-siap nanti. Nah, selanjutnya itu adalah robot itu. Ini adalah salah satu contoh program yang salah. Jadi dia robot bisa salah. Kenapa salah? Karena dia salah memasukkan program.
tersebut itu tidak tahu cara mengalami prinsip itu, dia tidak tahu karena dia salah program. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana dia salah program? Ya karena harus ada berpikir algoritmis. Harus ada berpikir algoritmis. Yaitu algoritma itu adalah langkah-langkah untuk yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Nah, contohnya lihat di halaman 10 itu kan ada gambar apa? Gelas dan apa? Sendok. Yang kedua, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan gula ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah berisi kantong teh dan gula. Yang kelima, aduk teh hingga gula larut. Sajikan teh yang sudah jadi. Nah, ini adalah salah satu urutan-urutan yang benar dalam membuat teh manis. Jadi ini adalah contoh algoritmanya. Bagaimana kalau ini tidak berurutan? Apa yang terjadi kalau ini tidak berurutan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi, ini akan menjadi akhir yang salah, akhir yang berbeda. Misalkan, kalau diambil dari nomor 1 ini, siapkan gelas dan sendok teh. Yang kedua itu masukkan kantong teh ke dalam gelas. Yang ketiga tambahkan gula ke dalam gelas. Nah, yang keempat, tuanglah air panas ke dalam gelas yang sudah berisi kantong teh dan gula. Yang kelima, aduk teh hingga larut. Yang keenam, sajikan teh yang sudah terjadi. Bagaimana kalau yang nomor 5 ini kita pindahkan ke yang nomor 2? Apa yang terjadi? Mungkinkah teh itu dikonsum dulu dan dimasukkan gula dan teh? Tidak. Ujung-ujungnya nanti teh itu tidak akan manis. Ya? Inilah yang terjadi. Jadi kalau salah dia program, ini adalah algoritmanya, ini adalah programnya kalau di dalam komputer. Kalau salah kita memerintahkan, dia akan menjadi error, jadi salah. Jadi menjadi akhir yang berbeda. Dia akan menjadi akhir yang berbeda. Jadi makanya ada katanya komputasional harus berpikir yang berurutan. Baik. Selanjutnya, perhatikan. Ya, perhatikan ini. Ini adalah kartu kode atau kartu instruksi. Nah, di sini ada kartunya. Nah, jadi tugas menanti berkelompok
tugas nanti berkelompok, potonglah ini nanti ya, potong ini, lalu tempellah satu-satu secara berputar. Tempel nanti di sini. Sini kan? Sini kan? Nah, jadi tugasmu itu nanti LKP yang pertama cari masalah, cari 3 masalah nanti, tulis di sini, sudah. Cari masalah keseharianmu, tulis di sini 3. Lalu pilihlah nanti masalah yang kamu sukai itu. Bagaimana nanti kamu cara menyelesaikannya kan? Nah, yang kedua di masalah pilihan itu nanti ini kartu instruksi ini kamu tempelkan ke sini dari permasalahan itu. Carilah nanti solusinya. Bagaimana solusinya? Dia mulai nanti itu daripada kartu maju. Misalkan seperti ini nanti ya. Kamu buat dulu nanti yang pertama kartu maju. Dari kartu maju, jalan, buat masalahnya nanti, tulis masalahnya di sini. Setelah itu pilih yang mana nanti yang mau kamu masukkan ke dalam. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikannya di depan, ya. Kelompok tersebut nanti ada salah satu robotnya. Sudah, ada nanti salah satu menjadi robotnya di sini. Kalau nanti kelompok yang lain menunjuk contohnya maju, berarti robotnya harus maju. Kalau ada nanti temanmu yang kelompok yang lain membuat kartu belok ke kiri, berarti dia harus ke kiri, seperti dia. Ya. Nah, sekarang buat nama kelompoknya.
Ingat ya, yang pertama itu kan itu ada dua SKPD kan? SKPD yang pertama itu coba nanti temukan 3 masalah sederhana yang sering kamu temui di lingkungan sekolah
atau di rumah. Teruskan nanti masalahnya indah. Yang kedua itu, setelah ada masalah pilihan di kelompok itu, tugasmu susunlah algoritmanya atau urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah pilihanmu menggunakan kartu instruksi APG. Jadi tuliskan nanti urutan instruksinya di bawah itu. Jika ada instruksinya, ya, itu sudah ya. Itu sudah mengambil pilihan masalah-masalahnya. Cari apa saja masalahnya yang kamu lihat, yang kamu sering kamu lihat. Masalahnya sederhana saja. Masalahnya itu dulu cari. Apa masalahnya? Tak kira masalahnya. Cari masalahnya itu tuliskan dulu. Cari sampai 3. Lalu di antara yang 3 itu nanti pilihlah satu. Kan? Pilih satu dari masalah itu. Lalu tuliskanlah di sini. Buatlah arah-arahnya ini. Tak kan? Misalkan seperti orang itu tadi terlambat, bagaimana cara dia? Cara kamu contohnya itu nanti masalah pilihannya terlambat ke sekolah contohnya. Berarti kamu perlu cuma bagaimana jalannya? Contohnya jalannya supaya dia cepat ke sekolah ini. Dari mana? Belok kanan kah? Belok kiri kah? Kalau belok kiri mana tahu dia lubang jurang kan? Berarti dia harus belok kanan. Ini sudah.
Tidak tahu berarti kamu gitu ya. Ini memang kanan, kanan, kan dulu masalah kan
Setelah dia dari sini kan, maju, berarti tidak itu kemana? Kanan kan? Dari sini kan, maju, masuk dari ke kanan. Nah, ya? Nah, contohnya masuk di kanan. Jika kita bisa pakai, jika tulis nanti di bawahnya, jika ada bangku, maka maju dari kan, dari kan, asal dari kan.
Iya. Isi mentong dulu, kan? Oh, berarti baju. Isi mentong dia kan? Kita harus ini aja bukan? Kamu kan maju, maju. Setelah di sini, kamu belok di sini, ke kanan. Jika ada bambu, jika ada bambu, maka maju. Belok ke kanan. Sekarang maka belok ke kanan. Oh, bisa jalan keluar. Tidak mengikuti jalan dari luar pintu. Bisa kan? Maksudnya ini kan? Kan? Begitu kan?
Sudah? Sudah? Enggak, enggak. Coba. Ya, kelompok siapa yang sudah siap? Oke. Silakan. Maju ke depan. Coba presentasikan. Maju ke depan.
Coba presentasikan. Oke. Ya, jadi kelompok yang lain, lihat di sini. Lihat ke sini ya. Siapa di antara kalian yang akan menjadi robot? Yang menjadi robot. Jadi robot. Oke, oh. Oke. Nah, jadi coba presentasikan dulu LKPD yang pertama ini dulu. Perhatikan kelompok yang lain. Perhatikan nanti. Lihat di situ. Kenapa tidak ada nama anggotanya? Saya tahu ukuran anggota. Coba. Tulis dulu nama anggotanya. Coba. Coba tulis nama anggotanya itu. Kamu masih mau? Atau kamu buat dulu? Oke, silakan. Kelompok satu dulu katanya. Oke. Siapa di antara kalian nanti yang akan menjadi robot? Hah? Oke. Depan. Siapa yang membacakan? Ya. Jadi coba bacakan dulu. Bacakan dulu LKPD kajian yang pertama itu mulai dari nama kelompoknya kan? Oke. Oke, kelompok 3 ya? Oke. Coba bacakan dulu. Nama kelompok 3 anggotaan dari Bandung, Rahayu Marsya Farid Putri. Sama-sama teman-teman kelompok tentang 3 masalah sederhana. Pakai seperti lingkaran. Nama kelompok 3 anggotaan dari Bandung, Rahayu Marsya Farid Putri. Eksekusikan bersama dengan kelompok menemukan 3 masalah sederhana yang sebenarnya berbunyi sekolah atau rumah di sana. Satu masalah pelajaran tentukannya salah satu tentang sekolah. 2. Tidak mengajarkan tidak sekolah. 3. Tidak membawa alat tulis. Masalah ini kelompokkan tergambar di sekolah. KPD rancang algoritma nama kelompok kelompok 3 masalah kita tugas sejumlah algoritma urutan rangka untuk memecahkan masalah pilihan menggunakan kartu untuk tuliskan urutan instruksinya di bawah ini. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi masalah yang sebelumnya lihat buku ini, kan? Jadi masalah yang terpilihnya katanya terlambat ke sekolah. Jadi mereka sudah mempunyai robot, ya? Mereka sudah mempunyai robot. Jadi coba kalian pencet ini kartu-kartunya ini supaya robotnya itu berjalan. Siapa yang mencoba dulu? Oke, maju. Belum susuk naik jidat. Sigan no. Naik baik. Ya. Oke, diambil kartu. Mau pencet lagi? Ya, coba pencet.
lihat di kiri. Nah. Baru. Dan di situ ada apa? Jika ada dinding. Oke, kita anggap itu dinding apa? Jika ada dinding, coba pencet itu dulu. Jika ada dinding, baru apa lagi? Pencet lagi. Maka, oh iya, baru? Iya. Masih ke kanan. Lalu ambil, letakkan. Oke. Betulkah dia? Pas dong. Betul? Oke, betul. Tepuk tangan. Oke. Berarti orang itu tadi tugasnya mengambil apa? Mengambil pensil dari meja ini ke meja ini kan? Iya kan? Betul kan? Oke. Silakan. Kelompok 2. Nama kelompok 2. Anggota Diki Alfrandi Alvido Elbrandi Renoni. Masalah terlambat di sekolah. Masalah kedua tidak membersihkan lingkungan sekolah. Masalah ketiga tidak mau mengerjakan PR. Masalah pilihan kelompok kami terlambat di sekolah. Ya. Jadi, jangan pegang. Nah, siapa yang mau memencet dulu? Memencet robotnya ini. Ya, maju. Nah, mereka itu sudah mempunyai robot. Ya, coba. Ya, jika ada jurang, coba lihat. Ada jurang. Nah, tidak ada arahnya. Berarti belok ke kiri. Oke. Di sini ada kartu. Ulangi 2 kali, dipencet dia 2 kali. Berarti 2 kali seperti itulah dia. Coba. Ulang lagi dari sini. Oke. Benarkah program orang ini algoritmanya? Salah. Karena mereka ini tadi terlambat ke sekolah. Jalannya tadi di sini sudah salah. Jadi program orang ini sudah termasuk apa namanya? Error. Salah ya. Oke, silakan dulu. Selanjutnya.
Ini robot nah. Gitu. Coba bacakan dulu. Nama kelompok 3. Anggota. Nama kelompok 1. Anggota. Bandung, Tagalog, Fiona Tabarat, Yesu Tagalog, Kapnan Sitopul, Iren Tagalog, Marcel Tabarat. Masalah 1, terlambat sekolah. Masalah 2, tidak mengetahui jalan ke kamar mandi. Masalah 3, tidak mengetahui jalan ke luar pintu. Masalah pilihan kelompok kami, tidak mengetahui jalan keluar pintu. Ya, mereka ini sudah siap robotnya. Siapa yang mau mencoba? Coba, maju. Ya, maju. Apa lagi? Ya. Oke. Lalu, jika ada apa? Kursi, maka pencet apa lagi? Ya, mundur. Lalu maju lagi. Nah, kamu boleh kanan. Lalu belok kanan. Oke. Lalu belok kiri. Oke. Benarkah orang ini kelompoknya? Benar? Iya, benar. Tepuk tangan. Oke, mereka berhasil ke luar pintu. Ya. Jadi anak-anak, itulah algoritma. Oke. Nah, jadi supaya semangat dulu coba kita explain dulu sebentar ya. Explain dulu. Tunggu berdiri. Coba explain dulu ya. Kalau Bapak bilang nanti kepala, apa dipegang? Mana kepalanya? Kalau Bapak bilang nanti apa? Kuda? Ya, dipeganglah kudanya kan? Kalau Bapak bilang nanti lutut, dipeganglah lutut. Hati-hati bangku yang di depannya. Kalau Bapak bilang nanti kaki, dipeganglah kaki. Oh, ini cuma ini. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki. Oke, kita mulai lagi. Oke. Kamu ya. Pundak, kaki. Lutut, kepala. Pundak, lutut, kaki. Oke. Silakan dulu. Gimana? Seru kan? Oke, iya. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi algoritma itu adalah apa? Dasar dari coding
penting untuk memecahkan masalah secara sistematis di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kalian kerjakan itu tadi anak-anak itu adalah contoh daripada coding algoritma. Jadi kalau kalian salah mengurutkannya, maka perintahnya itu nanti akan menjadi salah. Perintahnya akan menjadi salah. Seperti yang terjadi pada kelompok 2. Nah, perintahnya salah, jadi rumusnya juga menjadi salah, jadi error dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi algoritma itu sangat penting. Baik anak-anak. Jadi bagaimana perasaan kalian sewaktu membuat algoritma itu tadi? Apakah mengerti? Iya. Jadi itu masih berbentuk akbar. Ya. Nanti kita di sesi berikutnya kita akan mempelajari bentuk plug, yaitu langsung ke bentuk. Dan nanti kita akan memakai Chromebook. Ada Chromebook kita kan di sekolah ini kan? Iya. Nanti kita akan mencoba memakai Chromebook. Kita akan langsung terjun. Jadi karena ini masih di hari pertama pembelajaran kita coding, nah makanya kita masih memakai Unpad. Baik. Jadi tujuan tercapainya pembelajaran ini adalah tujuannya supaya kita mampu mengurutkan jalannya sebuah program. Misalnya seperti yang tadi itu, kalau kita salah memberikan perintah, aturannya dia harus belok ke kiri, tetapi ada rintangan, dia lanjut lagi, maka itu akan menjadi apa? Error, salah. Jadi tujuan nanti kan, sama seperti yang gambar yang pertama tadi kan, robotnya itu mau mengambil pulpen, dia tidak bisa karena perintahnya salah. Jadi harus berurutan dia. Sudah anak? Nah, jadi di pembelajaran berikutnya nanti untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan ke halaman 12 di pemrograman dasar. Coba nanti malam dibaca-baca nanti di rumah ya. Nah, dibaca di rumah supaya kita besok bertanya. Baik, kita bahas itu lagi ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang siapa yang memimpin dua kita supaya kita pulang selesai. Coba. Atas yang kuberikan pada hari ini, di mana pelajaran kami seperti ini berjalan dengan lancar. Tuhan, sekarang kami menutup pelajaran kami yang Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami senantiasa juga melakukannya tiap saat Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau pulang Tuhan, berkatilah kami Tuhan, dan juga guru kami sudah mengajari kami, orang tua kami juga Tuhan, teman-teman kami dimanapun mereka berada, lindungilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak.